Oke, kita lanjut lagi untuk membahas masih di topik utama kita, yaitu tentang Rohingya. Kabar-kabar yang selalu bikin gedeg masyarakat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan dua video dari satu orang yang sama, yaitu dari kepala desa di suatu tempat di Aceh Timur yang terakhir kali eh, si Rohingya ini mendamparkan diri, yaitu di Aceh Timur. Pada awal berita yang beredar, awal mulanya kepala desa ini beserta masyarakat, ya, kepala desa beserta masyarakat, dan yang menyatakan itu di suatu video adalah kepala desanya, bahwa mereka akan memberi logistik bahan bakar untuk mereka meneruskan perjalanan menuju ke daerah lain. Yang penting tidak berada di desa mereka. Nah, itu pernyataan dari kepala desanya, ya. Dan setelah katanya mau didorong setelah mereka diberi makan ataupun diperiksa kesehatannya, baru nanti akan didorong. Dan ternyata di hari berikutnya beredar lagi berita bahwa mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan, tidak jadi didorong dikarenakan terkendala karena air laut yang sedang surut. Sehingga dengan surutnya air laut itu membuat kapal yang ditumpangi oleh Rohingya ini dia kandas ataupun menyangkut, entah itu di pasir, entah itu di batu karang. Yang jelas beritanya kapal itu menyangkut dan tidak bisa didorong kembali. Kalaupun memang benar tidak bisa didorong kembali, masa iya sih masyarakat sebanyak itu tidak bisa bergotong royong, kan seperti itu. Nah, selain itu, semakin kesini ada lagi pernyataan dari si bapak kepala desanya, itu ya udah sudah berbeda lagi dari pernyataan yang awal. Itu sudah berbeda lagi. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ini tidak akan didorong kembali dan tidak akan bisa untuk didorong kembali. Karena apa? Banyak londo-londo ireng yang akan menghalangi masyarakat ketika nanti akan mendorong mereka ke laut lagi. Dan ini terjadi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar lagi, kita tampilkan dulu nih video pertama, ya, di hari kedua kalau nggak salah, di hari kedua setelah pendamparan. Nah, ini video pertama dari orang yang sama, yaitu dari Bapak Kepala Desa. Nah, ini kita dengarkan lebih dulu. Sekarang kita sudah lakukan sebagai mengingat dengan kemanusiaan. Kita sudah memberi makan berupa makan siang, bahkan nanti kita sudah duduk dengan Muspika, sudah bermufakat, bahkan akan kita sediakan logistik termasuk minyak dan makan-makan mereka di kapal nanti untuk berlayar kemana mereka mau berlayar, asal jangan di desa Kuala Pari. Jumlah mereka 137, laki-laki dewasa 40 orang, perempuan dewasa 47, anak-anak perempuan 23 orang, dan anak laki-laki 27, sehingga jumlah semua 137. Nah, itu kan jelas sekali kan pernyataan dari Bapak Kepala Desa ini, dan sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Jadi sudah pernah saya bahas tentang video ini, silakan dicek di konten yang ada di bawah yang sudah pernah saya upload beberapa hari yang lalu. Dan setelah beberapa hari ini saya menemukan lagi video baru nih. Ini baru tadi saya menemukan. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Dan baru tadi saya menemukan ternyata sudah berbeda lagi setelah mereka berkoordinasi dengan, ya, orang-orang yang mungkin berkaitan dengan para Rohing ini, dan sekarang tidak lagi mau mendorong mereka. Dan seperti apa pernyataan yang terakhir dari Bapak Kepala Desa ini? Mari kita simak. Penanganan selanjutnya apa, Pak Kecik? Penanganan selanjutnya ini pada hari ini alhamdulillah sudah kedatangan daripada pihak UNHCR dan juga IOM. Nah, jadi untuk menangani terhadap bagaimana makannya, bagaimana dengan kesehatannya, tempat tinggalnya. Nah, jadi untuk selanjutnya kami akan terus berkomunikasi bagaimana jalan yang terbaik, ya, supaya
pengungsi Rohingya ini betul-betul diperhatikan layaknya manusia gitu. Kemarin sebelum UNHCR datang, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Kemarin ya pihak desa yang bertanggung jawab, dan juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Aceh Timur untuk menangani perihal makan dan kesehatan, juga dibantu oleh pihak Puskesmas Kecamatan Sungaraya. Terus ke selanjutnya kira-kira mau mereka ini menurut orang pihak desa, mereka akan ditempatkan di sini atau dipindah ke tempat lain? Untuk sementara akan ditempatkan di sini setelah nanti ada satu keputusan yang valid terhadap bagaimana tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap etnis Rohingya tersebut. Nah, jadi untuk sementara karena belum ada tempat yang dipastikan oleh pemerintah daerah, maka tetap di sini dulu. Pun demikian kita juga menunggu arahan-arahan daripada pihak kabupaten, di mana arahan kabupaten kita akan mengikutinya. Di beberapa daerah kan ada gerakan-gerakan atau penolakan. Kalau kita sendiri gimana, Pak? Ya, untuk sementara masyarakat tidak ada komplain yang begitu serius. Cuma ada pro dan kontra itu biasa. Tetapi yang namanya manusia, kita juga ada etika, ada hati gitu yang untuk kita perhatikan. Jadi kami sudah juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat, karena sudah beberapa hari tidak ada tempat lain. Jadi untuk sementara ya kita tampung dulu di sini. Setelah ada komunikasi selanjutnya dengan pihak kabupaten, nanti gimana langkah-langkah yang terbaik yang akan kita ambil. Boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Syarial Abdullah, Kampung Kuala Pari, Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Aceh Timur. Sebagai keci, Pak, ya? Sebagai keci. Keci itu apa sih, Pak? Kepala desa. Kepala desa. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, itu dia pernyataan dari Bapak Kepala Kampung atau Kepala Desa ya di Aceh Timur sana. Dan seperti apa yang saya bilang, tepat sekali seperti apa yang saya bilang. Kalau tidak langsung didorong hari itu juga, ya tidak akan pernah bisa, karena banyak orang-orang yang akan nanti bergesekan seperti yang dijelaskan pada video tadi. Setelah mereka berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR dan beserta tokoh-tokoh lain, pada akhirnya kepala desa dan masyarakat luluh lagi kan. Akhirnya apa? Tidak lagi didorong mereka. Akhirnya apa? Nunggu ada tempat relokasi. Ya sementara memang mereka dibiarkan di situ dulu karena belum ada tempat relokasi, dan ini menunggu tempat relokasi yang terbaru nanti ada di mana. Tepat kan apa yang saya bilang kemarin? Susah. Pokoknya kalau mereka itu sudah mendarat, sudahlah, nggak akan bisa diusir lagi. Sulit untuk melakukan itu. Banyak saja alasan, banyak saja tingkah pola mereka agar kita itu merasa iba kepada mereka. Dan selain itu juga ada orang yang sudah di daratan, yang sering saya katakan sebagai londo ireng ataupun kelompok-kelompok dari mereka, itu yang akan menghalang-halangi. Tetap nggak akan bisa. Kecuali sebelum mereka mendarat, halau, suruh menjauh dari perairan pantai-pantai Sumatera, itu baru bisa. Itu bisa untuk kalau misalkan nih mau dibantu logistik sama bahan bakar, kalau memang itu yang dibutuhkan, di tengah laut, jangan di daratan. Kalau di daratan sudah tidak akan bisa. Seperti ini yang akan terjadi. Oke, dinilai sendiri seperti apa itu video dari dua video yang saya tampilkan di depan. Dinilai sendiri, kesimpulannya apa ya silakan disimpulkan sendiri. Dan dicek lagi tombol subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini, kita lanjut ke video-video berikutnya.